Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zamzam Wisata di seluruh Indonesia, kembali lagi di Virtual Talk bersama Zamzam Wisata menuju ke Baitullah. Dengan saya Ade Wirawan dan hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kita mau membahas tentang kalau minggu lalu kan kita ke Mesir ya. Kali ini kita mau ke Jordania ya. Mungkin yang kalian tahu Jordania itu kan ada Amman, ada Petra, kota-kota yang cantik. Nah, kita akan ada update-nya nanti langsung dari narasumber kita dari Yordania dengan Mr. Ahmed. Oke, Assalamualaikum Mr. Ahmed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke, Mr. Ahmed langsung dari Yordania ya sekarang ya. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mr. Ahmed. Ya, saya Ahmad Abu Oh, Jabal Ahmad, oke. dari Jordan atau Oke, Yordania, Yordania, ya. oke, Tinggal di Mr. Ahmad dari Yordan ya. Ya. Apa kabar Mr. Ahmad di sana sekarang? Alhamdulillah, ya kabar baik. Situasi di Jordan, alhamdulillah oke. Dengan pandemik ini, Jordan seperti di seluruh dunia, masalahnya alhamdulillah ya kurang lebih Jordan salah satu negara yang ya oke, yang kena virus ini tidak banyak. Oke, alhamdulillah setidaknya tidak Ya. terlalu banyak yang terkena ya. Nah, terus untuk kondisi di Yordania itu saat ini tuh seperti apa tuh? Kira-kira udah bisa didatengin buat orang-orang Indonesia atau dari turis lain atau dari mana gitu udah bisa belum, Mr. Ahmad? Jordan salah satu negara dari awal, negara yang strict ya dengan situasi ini. Sampai sekarang orang yang kena virus ini asli Jordan, orang Jordan sekitar 2.300 orang. Dan mulai ya berubah sedikit, tambah lagi karena beberapa minggu Jordan tidak ada yang kena virus ini, sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Makanya Jordan bulan yang lalu, bulan Agustus masuk ke zona hijau. Tapi sekarang sejak 10 hari mulai naik lagi, sekitar 60-an orang seharian. Tapi ya Jordan masih zona hijau menurut Jordan, tapi masih tutup. Jordan masih tutup. Tutup untuk pariwisata. Pariwisata yang asing yang mau masuk Jordan dari luar negeri, karena tidak ada perbatasan yang buka dan tidak ada bandara yang buka belum buka. Ya, masih tutup sampai sekarang, tapi mudah-mudahan insya Allah kita berharap juga minggu depan mungkin bandaranya sudah buka. Dan kalau bandara Jordan sudah buka, insya Allah situasi akan ya berubah sedikit, mungkin lebih nyaman untuk orang yang mau travel, yang mau datang ke Jordan. Tapi situasi di Jordan minggu lalu atau bulan yang lalu harusnya begitu. Orang yang mau datang ke Jordan dari negara
yang zona hijau yang situasinya mirip situasi di Jordan, bisa masuk Jordan tanpa karantina. Langsung masuk Jordan, tapi yang penting bawa PCR tes PCR dari negaranya yang 72 jam sebelum datang. Dan Oke. pada saat sampai bandara harus ada PCR lagi. Tapi sekarang beda. Sekarang pemerintah bilang begitu orang yang mau datang ke Jordan, walaupun negara zona hijau, situasinya mirip Jordan juga, tapi harus ada karantina 7 hari. Dan Oke. ini Oke. membuat kami yang bekerja di pariwisata sedikit khawatir. Kenapa begitu? Siapa yang mau datang ke Jordan dengan karantina 7 hari? Ya, ini, tapi kami berharap ini insya Allah akan berhenti segera. Mungkin 2 minggu. Amin. Amin, insya Allah. Oke, ya semoga semuanya cepat lalu biar Jordan bisa dibuka kembali, orang-orang Indonesia bisa jalan-jalan lagi ke Jordan, lebih aman lagi, lebih enak lagi buat jalan-jalan. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kami sudah malas ya mau bertemu dengan saudara-saudari dari Indonesia. Betul betul, Mr. Ahmad. Nah, karena ini kan masih ditutup untuk warga negara asing. Kalau untuk warga negara Yordanianya sendiri gimana? Untuk tempat wisatanya apakah tetap dibuka atau masih tutup juga? Enggak, alhamdulillah sejak bulan Mei, awal Mei atau setelah Idul Fitri, setelah Ramadan, tempat wisata di seluruh Jordan sudah dibuka untuk pariwisata domestik, untuk orang lokal. Berarti pemerintah tidak khawatir lagi orang Jordan bisa jalan-jalan, tapi dengan protokol kesehatan yang kita semua tahu di seluruh dunia sekarang, pakai masker, pakai sarung tangan, atau mungkin juga uh, di dalam bis pariwisata harusnya 75%, tapi sekarang 50 turun ke 50%, harus membersihkan, harus hygiene, begitu ya. Jadi sudah dibuka, sudah orang Jordan bisa jalan-jalan, dan ini salah satu pekerjaan yang travel di Jordan, agen, tour guide, bis wisata, restoran bisa kerja lagi karena selama 2 bulan tidak ada pekerjaan sama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang tour guide di Jordan bisa ikut sama grup yang domestik, yang lokal, bis wisata bisa jalan, bisa bekerja lagi, dan tempat wisata orang lokal yang kerja di sana. Alhamdulillah sekarang jauh lebih bagus dan masih buka, walaupun ada perubahan sedikit, situasi jadi lebih ada tambahan dengan orang kena virus, tapi alhamdulillah masih oke. Minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu 75% di dalam bis, sekarang 50%. Itu saja yang berubah. Tapi bagus, Oke. alhamdulillah. Ya. Nah, ini kan bahas-bahas tentang coronanya mungkin udah cukup lah ya biar kita flashback tentang tempat-tempat wisatanya mungkin boleh diceritain Mr. Ahmad di sana tuh ada apa aja sih sebenarnya? Ya, sebelum kita mungkin kalau mengizinkan saya bicara sedikit tentang mana Jordan ini, karena banyak saudara-saudari dari Indonesia mungkin lupa letaknya ada di mana Yordania, atau namanya apa Yordan itu, artinya apa, nama resmi juga. Jadi saya mulai dengan nama Jordan, nama negara ini, nama yang resmi, nama lengkap, namanya Kerajaan Hashimiyah Yordania. Karena ini kerajaan, ada raja. Kerajaan Hashimiyah. Hashimiyah karena nama keluarga kerajaan di Jordan namanya Hashimiyah. Dan Hashimiyah ini dari Hashim. Dan Hashim itu kita tahu itu keturunan Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi keluarga kerajaan di Jordan keturunan Rasul. Raja Jordan sekarang namanya Raja Abdullah kedua. Dia keturunan 43 dari Rasul, dari Bani Hashim, dan letaknya di Timur Tengah, perbatasannya dengan di utara dengan Suria, di timur Irak, selatan ada Saudi, Arab Saudi, dan
barat ada Palestina dan Israel. Ini letaknya Jordan. Mesir tidak jauh juga, makanya tadi bicara tentang Mesir. Mesir kalau naik kapal ke Jordan 1 jam saja bisa udah di Jordan. Dan ini negara yang kaya sekali dengan sejarah Islam, sejarah Romawi, sejarah Yunani, banyak tempat wisata yang pasti harus dikunjungi. Tapi Jordan ini negara terkenal dengan makam Nabi, makam sahabat Rasul, letak perang yang di dalam sejarah Islam, bagaimana Islam masuk ke sini, karena Islam masuk ke sini lewat Jordan, masuk ke Palestina, masuk ke Suriah, pasti lewat Jordan. Karena Jordan ada di antara Arab Saudi, Palestina, dan Suriah. Jadi ada banyak tempat wisata yang di Jordan yang berhubungan dengan sejarah Islam atau berhubungan dengan sejarah Romawi Yunani. Ya. Oke, mungkin bisa dijelasin lagi, Mr. Ahmad. Jadi kalau di Jordan itu kan tempat-tempat wisatanya tuh ada di kota mana aja tuh yang paling terkenalnya? Jordan, di mana-mana semua kota Jordan ada tempat wisata. Di kota Amman, tadi Mas Edi ada bilang Aman. Aman Betul. itu ya, tulisannya mungkin Aman, tapi ada 2 M, A-M-M-A-N, ya. Dan ini Amman, ya kalau bahasa Arab Oke. Amman. Ada huruf A, mulai dengan Ain, Mim tasydid, Mim musyaddad, baru ada A dan Nun, Amman, ya. Jadi Amman ini kota yang harus ada tempat wisata di Amman seperti Gua Ashabul Kahfi, ceritanya yang di dalam Suratul Kahfi, ada Colosseum Romawi, ada Citadel, ada kuil Romawi, Hercules, ada banyak di kota Amman. Tapi ada di Jordan Selatan seperti Petra. Petra ini nanti kita bercerita Petra karena Petra itu tempat yang paling terkenal di Jordan. Ada Petra, ada Wadi Ram, ada kota Aqaba di Laut Merah. Ini kota Amman ya, fotonya gambarnya kota Amman. Ada ini Petra juga. Jadi banyak tempat wisata di Jordan. Jordan Tengah ada Laut Mati, ada Jerash, ada Ajlun, banyak tempat wisata yang bisa mengunjungi di negara Jordan ini. Oke, nah mungkin seperti yang tadi Mr. Ahmad bilang tuh apa? Ada Petra ya. Nah, itu di Petra tuh ada apa aja tuh? Petra ini kota yang umurnya lebih dari 2000 tahun. Orang yang tinggal di sana dulu suku Arab, namanya suku Al-Ambat, suku Nabatian, dan mereka memahat banyak monumen di dalam batu. Karena Petra ini artinya batu. Petra ini dari bahasa Yunani, artinya batu, dan semua gunung batu yang di Petra, karena Petra ini di Petra banyak gunung batu di mana bisa memahat, karena batunya batu yang tidak terlalu keras, bisa memahat di dalam batu ini, dan orang Nabatian dulu memahat monumen seperti kuburan-kuburan, ada kuil, ada beberapa tempat tinggal juga yang dipahat di dalam gunung batu Petra ini. Jadi Petra ini nomor 1 di Jordan. Petra ini terkenal karena ada beberapa film yang harus dinonton juga seperti film Indiana Jones. Oke. Pernah nonton film itu? The Oh, Last Crusade. pernah. Pernah. Itu film yang harus nonton, kalau biar tahu tentang Petra harus nonton film itu. Dan Petra ini tempat yang paling terkenal, destinasi paling terkenal di Jordan. Ya, the Pearl of Jordan. Petra. Oke, Pearl of Jordan. Nah, berarti kayak hampir tempat-tempat wisata yang terkenal itu adanya di Petra gitu ya. Banyak yang bisa buat jadi spot foto atau tempat-tempat buat foto-foto. Jadi biar
pemandangannya juga, view pemandangannya juga bagus gitu ya kalau di daerah Petra gitu ya. Oh ya, untuk Instagram foto-foto di Petra ada beberapa tempat yang biasanya kami memberitahu tamu-tamu yang kami bawa ke Petra biar ambil foto-foto di beberapa tempat yang ya sekarang di Instagram kalau cari Petra banyak foto-foto yang tamu-tamu dari Indonesia ambil di mana-mana. Ya, di sana banyak sekali yang indah di sana. Karena Oke, warna nah itu bajunya warna warna mawar merah juga. Mawar merah itu kasih kasih foto, kasih gambaran enak, membuat foto indah sekali dan membuat gambaran lebih bagus. oke, nah itu berarti tadi tentang Petra ya. Nah, kalau selain Aman, Petra itu tadi kan ada apa namanya? Wadirom Wadirom, ya? Wadirom, Wadirom ya. Nah itu ya. Wadirom itu apa? Wadirom kalau mungkin kalau saya bercerita Wadirom sekarang tanpa kasih gambaran mungkin susah tahu, tapi eh, biar teman-teman tahu dari yang nonton kita sekarang mau tahu tentang Wadiram harus nonton film yang terakhir itu di shoot di sana yang terkenal di Indonesia juga, film Aladdin. Film Aladdin Oke. di shoot di daerah Wadiram dan sekarang bisa lihat apa itu Wadiram. Wadiram ini gurun pasir yang unik, yang beda, tidak ada gurun pasir yang mirip gurun pasir di Wadiram di seluruh dunia di mana-mana. Dan di sana ada gunung batu juga, tapi gunung batu yang tinggi sekali dengan erosi dan abrasi yang luar biasa. Jadi Wadi Ram ini tempat pariwisata alami. Lebih banyak alami di sana daripada monumen yang dibikin atau dipahat oleh manusia, atau dibuat oleh manusia. Di sana kita lihat sesuatu yang 100% alam, natural. Ini seperti cagar alam juga. Bisa di sana naik onta, bisa naik jeep, bisa naik gunung, bisa lihat matahari terbenam, terkenal di sana matahari kalau terbenam di Wadi Ram karena warna pasir, warna batu jadi luar biasa dan matahari terbit juga. Dua-duanya bisa lihat di sana di Wadi Ram. Oh, seru berarti ya kalau di daerah Wadirom ya, karena ada bisa lihat sunset, bisa lihat sunrise juga ya sekalian. Dan Ya. untuk apa alamnya juga bagus di sana ya. Kalau kalau mungkin buat para Hmm. penonton Zam-Zam wisata mungkin yang belum tahu Wadirom itu ibaratnya wisata alamnya di daerah Jordania. Betul ya, Mr. Ahmad ya? Betul, betul sekali ya. Oke. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi, Goa Ashabul Kahfi. Nah, boleh Hmm. diceritakan itu apa, Mr. Ahmad? Gua Ashabul Kahfi itu di kota Amman, dekat Amman. Di sana ada gua alami yang ada beberapa motif-motif yang ditambah. Tapi ceritanya terkenal di dalam suratul Kahfi, di dalam Al-Quran. Suratul Kahfi ini ada cerita tentang 7 pemuda yang lari dari kota, dari wali kota yang zalim. Mereka masuk ke gua itu biar bersembunyi dari orang jahat, orang yang tidak beriman, masuk ke gua itu dan mereka tertidur di dalam gua itu 309 tahun. Oh, 300 tahun itu lama sekali. Ya, 309 tahun bangun tidur lagi dan setelah itu ceritanya kita tahu zamannya zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ini salah satu tempat yang paling dikunjungi menurut pariwisata halal, wisata ziarah, ziarah situs Islami. Ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Gua Ashabul Kahfi. Oke, jadi itu keistimewaan dari Goa Ashabul Kahfi itu seperti itu kurang lebih ya, Mr. Ahmad ya. Ya, Oke, nah ini juga ada yang bertanya lagi, keistimewaan dari pohon sahabi. Nah, pohon sahabi itu apa sih, Mr. Ahmad?
Pohon sahabi ini alhamdulillah sekarang lebih terkenal di Indonesia. Pohon sahabi itu dari kata sahab. Sahab itu artinya awan. Dan pohon itu satu-satunya pohon yang berada di gurun pasir sekitar 140 kilo dari kota Amman, arah timur, arah perbatasan Irak. Dan dipercaya pohon itu satu-satunya yang masih hidup, umurnya sekitar 1600 tahun. 1600 tahun dipercaya bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW pernah istirahat, pernah duduk di bawah pohon itu. Selama perjalanannya, waktu Rasul masih anak kecil, umurnya 12 tahun, masih 12 tahun, dia ikut kafilah dari Al-Jazirah, dari Saudi, arah Syam. Syam ini Syria, karena Jordan ini salah satu negeri Syam juga. Kalau sejarahnya negeri Syam. Jadi Rasul pernah istirahat di bawah pohon itu, dan karena itu pohon itu masih hidup sampai sekarang karena dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasul pernah istirahat, pernah duduk di bawah pohon itu. Oke, jadi itu pohon sabi itu juga sebagai tempat wisata juga ya? Atau pohon Tempat sabi itu ada berbuah atau apa dan buahnya itu bisa ini salah satu tempat ziarah yang oh ziarah, oke. wisatawan mau ziarah, peziarah yang mau ziarah ke tempat berhubungan dengan sejarah Islam, karena tadi saya bilang Jordan ini kaya sekali dengan tempat sejarah Islam atau tempat yang berhubungan dengan Islam, agama Islam atau agama Kristen juga banyak. Tapi Oke. karena kita bicara tentang wisata halal, ini salah satu tempat wisata halal yang wajib dikunjungi sekarang juga oleh Oke. banyak wisatawan Nah, dari berarti tadi Indonesia. udah ada beberapa tempat wisata halal. Nah, mungkin ada tambahan lagi Mister Ahmad tempat wisata halal lagi selain itu. Ada makam Nabi Shu'aib alaihissalam, ada makam Nabi Yosha bin Nun, ada makam sahabat Rasul seperti Abu Ubaidah, Mu'adh bin Jabal, Sharahbil bin Hasnah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawaha. Dan banyak-banyak lagi juga. Karena di Jordan, Anbiya, Nabi-Nabi yang pernah tinggal di Jordan, pernah melewati Jordan, menuju ke Jerusalem, ke Baitul Maqdis, banyak sekali. Karena Jordan ini seperti pintu masuk ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi-Nabi yang menuju ke Baitul Maqdis, mau ziarah ke Baitul Maqdis dulu, datang dari negara lain seperti dari Saudi, masuk Jordan dulu baru masuk ke Baitul Maqdis. Dari Irak juga harus lewat Jordan untuk masuk ke Baitul Maqdis, dan dari Suriah. Kalau dari mana-mana mau masuk ke Baitul Maqdis, mau jalan ke Baitul Maqdis, mau ziarah, harus lewat Jordan. Makanya Nabi-Nabi juga pernah tinggal, pernah meninggal. Ada yang meninggal dan dikuburan di Jordan. Karena ada makam dan ada kuburan. Bedanya begitu. Kalau makam ini bisa kuburan dan bisa tempat peringatan saja. Bisa Oke. dua-duanya. Kalau kuburan ini kuburan, harus kuburan dengan jasad di dalamnya. Ya, Oke. Ya, oke untuk mungkin itu buat sahabat-sahabat Zamzam Wisata, rekomendasi-rekomendasi buat wisata halal yang ada di Jordania ya. Nah, mungkin ya, kalau untuk masyarakat Indonesia nih kan selain wisata halal, wisata alam, mereka itu kan juga sukanya belanja nih Mister Ahmad nih. Nah, kalau tempat wisata belanja yang paling terkenal, paling nyaman, paling murah di Yordania itu apa? di Jordan ada banyak tempat belanja yang semua dibuka sekarang alhamdulillah. Ada toko-toko yang dekat daerah Laut Mati yang di sana tax free, dan ada juga di kota Amman beberapa tempat, ada di kota Petra. Sebenarnya di mana-mana di Jordan ada toko-toko. Mana-mana kita mau pergi, mau jalan, ada toko-toko yang bagus untuk belanja. Belanja oleh-oleh Jordan atau belanja ya mall-mall juga, yang toko-toko yang ya dengan baju-baju dan begitu ya, di Jordan, di seluruh Jordan ada.
Oke, Ya. itu berarti tapi kalau untuk yang paling terkenal atau mungkin yang terkenalnya murah gitu ada nggak? Yang yang murah itu bisa di Kota Amman ada. Oh, Kota Kota Aman. Amman, Oke. Laut Mati juga, dua-duanya ada. Ya. Oke, nah itu buat sahabat Zamzam ya. Jadi kalau mau belanja sebenarnya di semua tempat di Yordania itu juga aman dan harganya juga mungkin bisa bersaing lah ya. Nah, terus untuk tadi kan berbicara kalau untuk belanja itu kan pasti kan ada oleh-oleh ya. Mereka orang-orang Indonesia itu kan sukanya belanjain oleh-oleh buat keluarganya. Nah, oleh-oleh khas Jordan itu apa sih? Oleh-oleh khas Jordan bisa beli yang produk-produk kosmetik itu dari Laut Mati, karena Oke. Jordan ini terkenal dengan produk kosmetik, dan ada juga baju khas Jordan juga banyak sekali. Ada mozaik, mozaik itu motif sin khas Jordan juga. Ada karpet-karpet, makanan khas Jordan banyak juga. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi kan oleh-oleh kan udah diceritain juga sama Mister Ahmad. Nah, kalau oleh-oleh makanan khas nih, tadi kan Mister Ahmad kan bilang ada makanan khas Jordan, itu apa tuh yang terkenal tuh? Yang kira-kira bisa jadi Eh, oleh-oleh. yang bisa makan di Jordan atau bisa bawa ke Indonesia? Bisa makan di Jordan apa? Yang bisa dibawa ke Indonesia apa? Yang bisa makan di Jordan, semua sahabat-sahabat Indonesia yang mau ke Jordan harus coba makanan khas Jordan yang bernama mansaf. Mansaf itu nasi dengan daging domba dimasak dengan yogurt. Kedua, shawarma atau kebab. Jordan terkenal dengan shawarma. Dan tadi ada gambar falafel. Ya, bukan ini, yang lain mungkin ya. Falafel itu ini falafel ya. Falafel itu kacang Arab digoreng, itu terkenal di Jordan. Ya, yang bisa bawa ke Indonesia, tadi ada gambar kue, namanya barazik, kue wijen, tahu wijen ya. Jadi Iya, ada kue Wijen tahu. Oke. ini kuenya, kue wijen. Ini salah satu makanan yang bisa banyak bawa ke Indonesia karena suka sekali. Ada juga baklava di Jordan, yang khas Jordan, yang pakai banyak kacang pistachio, dan rasanya beda dari yang dari Turki atau dari Suria. Jadi ini baklava bisa bawa ke Indonesia. Ketiga, bisa bawa ke Indonesia makanan khas Jordan. Jangan lupa bawa kurma dari Jordan, khas Jordan. Ini salah satu produk hasil bumi yang Jordan alhamdulillah sekarang terkenal dengan produk itu. Kurmanya kurma khas Jordan yang bernama kurma majul, yang cukup besar, lembut, tidak terlalu manis, dan enak sekali. Dan ada makanan yang mungkin banyak tidak suka rasanya, tapi ini sehat untuk kesehatan. Jordan terkenal dengan minyak zaitun. Minyak zaitun di Oke. Jordan ya salah satu eh, oleh-oleh yang bisa bawa harga murah dan kualitasnya tinggi. Itu yang penting. Ada Jordan negara kaya sekali dengan zaitun. Ada sekitar 20 juta pohon zaitun di Jordan. Oh, Menurutku alhamdulillah. sekitar Ya, pokoknya 15 juta. berarti Alhamdulillah. kalau mau jalan-jalan ke sana jangan jangan lupa untuk beli minyak zaitunnya juga ya. Nah, Ya, ya, ya. oke, Mister Ahmad. Nah, kalau tadi kan udah kita bahas sudah tempat wisata, tempat makan, oleh-oleh. Nah, kalau untuk tips-tipsnya sendiri nih kalau mau ke Yordan itu seperti apa? Misalnya yang cocok itu di bulan apa, cuaca yang bagus itu di bulan apa gitu. Ya, Jordan ada dua musim eh, kapan bisa mengunjungi Jordan atau paling bagus untuk mengunjungi Jordan. Eh, Musim semi dan musim gugur. Sekarang awal September ini mau masuk musim gugur. Walaupun panas sekali kemarin dan beberapa hari yang lalu, tapi sekarang kalau cuaca akan berubah sedikit,
kan turun, suhunya turun sedikit jadi lebih dingin. Jadi bulan September, Oktober, dan November. Ini 3 bulan yang Jordan paling terkenal untuk dikunjungi, biar bisa dikunjungi. Kalau musim semi ini bulan Maret, April, dan Mei. 3 bulan ini. Tapi kalau suka lihat salju dan suka cuaca dingin, suhunya dingin, bisa ke Jordan bulan Desember, Januari, dan Februari. Karena mungkin bulan Januari dan Februari ada kesempatan lihat salju di Jordan. Ya, kan Oke, oh berarti di Jordania juga ada salju ya? ya kadang-kadang ada salju. Oke, tapi itu Seperti berarti setiap tahun sekali itu pasti ada atau hanya misalnya beberapa tahun sekali baru nanti bisa ngelihat salju gitu? biasanya setiap tahun harus ada tapi tidak banyak. Seperti tahun yang lalu, saljunya ada di daerah selatan, mana ada Petra, Wadi Rum. Tapi Jordan Utara tahun lalu nggak dapat salju. Tapi beberapa tahun sebelumnya ada salju di seluruh Jordan. Tapi ya salju mungkin setiap tahun ada salju, harus ada salju, tapi tergantung daerah mana di Jordan. Oke. Nah, sekarang karena kan kalau pertanyaan dari aku nih sebenarnya udah habis. Jadi sekarang kita bahas pertanyaan dari teman-teman yang nonton, sahabat-sahabat Zamzam yang nonton video IG live kita. Sekarang kita akan satu-satu ya, Mr. Ahmad ya, bacain. Oke, ini pertanyaan yang dari penonton pertama. Laut Mati itu sebenarnya laut atau danau, Mister? Danau, ini pertanyaan Danau penting. ya. Ya, bukan laut. Tapi Oke, namanya berarti danau, tapi luas. itu juga bisa sebagai tempat wisata ya. Tempat wisata yang terkenal. Jordan ini Oke. salah satu tempat wajib dikunjungi di Jordan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, kalau di Jordan itu bisa naik unta nggak? Kalau untuk Bis, grup besar, apakah bisa diakomodir? Misalnya grupnya ada seratusan orang atau 200-an orang, itu bisa nggak diakomodir semuanya naik unta? bisa 500 orang kalau mau. Oh, oke, berarti bisa ya? Ya, ya. Tapi Oke, harus ke Wadi Rum. Di sana yang paling enak, yang paling bagus untuk naik onta di daerah Wadi Rum. oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari sahabat-sahabat Zamzam sebelum acara kita tutup? Kita cek dulu ya, Mister, ada pertanyaan lagi atau enggak? Silakan. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kalau mau untuk tempat honeymoon di Jordania itu bisa atau enggak, dan yang paling bagus buat honeymoon itu di mana? Honeymoon harus coba honeymoon di Wadi Rum karena di sana ada gurun pasir tapi ada kaima, ada camping di sana mana dapat servis yang bintang 5 seperti di hotel. Oke, Di Petra juga di Laut Mati dan di Kota Amman. Di seluruh Jordan ada hotel-hotel bagus mana bisa honeymoon. oke. Tadi buat sahabat-sahabat Zamzam, mungkin ada lagi pertanyaan lagi? Oke, kita cek lagi ya, Mister ya, sebelum. Oke, nah ini ada yang nanya juga, Petra itu sebelumnya itu apa? Sejarah Petra itu sebelum jadi tempat wisata seperti sekarang, sebelumnya tempat apa? Kalau boleh tahu, Mister? Ya, Petra ini tadi mungkin saya udah bilang suku yang tinggal di sana suku Nabatian, tapi suku Nabatian membuat Petra kayak ibu kota kerajaan karena Oke, ada di Jordan dulu kerajaan namanya Kerajaan Nabatian, Petra ini ibu kotanya. Dan sejarahnya seperti sejarah eh, tempat yang ada di Arab Saudi, namanya Madain Saleh, karena orangnya sama. Ya, umurnya sekitar 2.500 tahun. Tapi selalu di Jordan, di mana-mana tempat tinggal yang bagus untuk tinggal, harus ada
eh, reruntuhan orang mana tinggal atau reruntuhan orang yang pernah pakai tanah itu untuk tanam atau untuk tinggal. Ya, Jordan manusia tinggal di Jordan reruntuhannya di Jordan yang paling lama di Jordan paling tua ada sekitar seratusan tahun. Ya, seratusan ribu tahun, maaf. Seratusan ribu tahun. Oke, nah ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya, Mr. Ahmad. Jadi Ya, kalau kita berenang di laut mati itu kita akan tenggelam atau bisa mengapung dengan sendirinya? mengapung, langsung mengapung karena kadar garamnya tinggi. Oke, Ya. nah itu udah Ya, dijawab. tapi harus Kemudian hati-hati pertanyaan, juga. Hah? Harus hati-hati juga kalau berenang di laut mati, walaupun langsung mengapung, tapi harus hati-hati kalau airnya tidak termasuk mata atau mulut karena kadar garamnya tinggi, terlalu asin, sekitar 33%. Kan ya kadar garamnya tinggi sekali. Oke, nah itu tadi udah dijawab. Kemudian satu pertanyaan terakhir, eh, kalau untuk naik unta itu biayanya kurang lebih berapa dan ada maksimal berat badannya atau enggak? Jadi kalau untuk mohon maaf, kalau untuk yang berbadan besar itu bisa naik unta atau enggak? Badan besar, tidak pernah lihat yang badan terlalu besar dari Indonesia, tapi menurut pengalaman aku, semua teman-teman ada unta yang yang bagus, yang cukup cukup besar. Oke, Ya, nah itu jadi biayanya itu setidaknya bisa kira-kira ya. ya mungkin 200 105 kalau 1 jam mau naik unta sekitar mungkin 150 sampai 200 ribu rupiah. 150 sampai 200.000 rupiah. Oke ya. Oke, itu pertanyaan terakhir dari sahabat-sahabat Zamzam. Buat Mr. Ahmad, terima kasih buat informasinya dari jam 2 tadi ya kita udah bersama. Buat sahabat-sahabat Zamzam, terima kasih juga udah nonton. Tapi buat Mr. Ahmad dulu nih, terpentingnya informasinya, update-nya kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa jalan-jalan, Amin, bisa amin. ketemu lagi di Jordan. Amin, Oke, amin. Allahumma amin. amin. Oke, Mr. Ya, Ahmad, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Jordan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Oke, buat sahabat-sahabat Zamzam ya, tadi udah ada informasi update tentang Jordan, tentang wisata-wisata Jordan, tentang oleh-oleh Jordan, semua tentang Jordan udah dibahas semua ya sama Mr. Ahmad ya. Nah, sekarang waktunya saya pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa juga buat sahabat-sahabat Zamzam buat selalu update terus informasi dari Zamzam Wisata dengan cara follow IG kita di Zamzam Wisata. Dan jangan lupa untuk selalu komen, selalu kasih masukan, kasih saran. Jadi kalau ada update atau apa juga kalian bisa tahu ada info apa tentang yang baru ya di dunia wisata halal bersama Zamzam Wisata. Oke, saya Adi Wirawan, pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.